Mulai ya. Ya, Hmm. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi proyek kami tentang studi kasus distribusi frekuensi satu arah pada data kriminal di Metro Jaya atau Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Oke, di sini eh, ada anggota kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri, Muhammad Mesa Putra. Yang kedua ada Doni Prasetyo. Yang ketiga ada Lintang Abilowo. Yang keempat ada Muhammad Dika Nur Rizky Fosta. Dan yang terakhir ada Alfiano Mahardika. Oke, di sini yang pertama adalah latar belakang. Dalam statistik dan analisis data, distribusi frekuensi adalah salah satu konsep dasar yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana data tersebar dalam berbagai kategori atau interval. Distribusi F adalah distribusi probabilitas yang digunakan terutama dalam uji hipotesis, khususnya dalam analisis varian atau bisa disebut ANOVA dan regresi. Dalam analisis varian, distribusi F digunakan untuk menguji hipotesis nol bahwa varian antar kelompok adalah sama. Jika nilai statistik F yang diperoleh dari data lebih besar dari nilai kritis F pada tingkat signifikan tertentu, hipotesis nol ditolak yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara kelompok-kelompok yang dibandingkan. Lanjut. Selanjutnya adalah studi kasus. Seorang polisi mendapatkan tugas untuk melakukan pengecekan data kriminal dan mengambil sampel di tiga provinsi, yaitu Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Apakah tingkat kriminal di tiga provinsi itu sama atau tidak dengan mengambil beberapa jenis kriminal? Di antaranya ada kasus kriminal pembunuhan, 77 kasus di Jakarta, di Jawa Barat ada 29, Jawa Tengah 48, totalnya adalah 154. Yang kedua, penganiayaan berat 752 di Jakarta, 478 di Jawa Barat, 169 di Jawa Tengah. Yang ketiga ada penganiayaan ringan, 174 kasus di Jakarta, 331 kasus di Jawa Barat, dan 9 kasus di Jawa Tengah. Selanjutnya ada KDRT, 693 kasus di Jakarta, 286 kasus di Jawa Barat, dan 117 kasus di Jawa Tengah. Lanjut. Selanjutnya adalah pembahasannya. Yang pertama ada hipotesis. K0 adalah rata-rata kriminalitas di setiap daerah sama. A1-nya rata-rata kriminalitas di setiap daerah tidak sama. Yang kedua, taraf nyata kita pakai 5% atau 0,05. Yang ketiga, derajat kebebasan. Q1 rumusnya K-1, K-nya 3, dikurang 1 jadinya 2. Q2-nya K buka kurung, N-1 tutup kurung. Jadi 3, K-nya 3, N-nya 4, jadi sama dengan 9. Yang keempat ada daerah kritis aktable. Itu 0,05 sama 2 dan 9. Yang kelima ada kriteria pengujian. H0 diterima jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel. H1 diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel. selanjutnya adalah penyelesaian nilai hitung. Untuk keterangan, JKT adalah jumlah kuadrat total, JKK jumlah kuadrat kolom, dan CKG adalah jumlah kuadrat galat. Untuk penyelesaian JKT adalah jumlah baris, jumlah kolom dikurang dengan jumlah baris yaitu 1.547.275 dikurang dengan 833.714 yaitu totalnya 713.561. Kemudian untuk JKK adalah jumlah baris dikurang dengan jumlah kolom dengan nominal 1.064.360 dikurang 833.714 dengan total 230.646 dengan hasil JKG yaitu 713.561 dikurang 230.646
6 dengan total 482.915. Nilai hitung. Dengan jumlah kuadrat nilai tengah kolom 230.646 dengan galatnya 482.915 ditotal dengan 713.561 dengan derajat kebebasan pada nilai tengah kolomnya itu 2 dan galat itu 9. Kemudian pada kuadrat tengah 230.646 dibagi 2 dengan hasil 115.323 dan galat 482.915 dibagi 9 dengan hasil kuadrat tengah 53.657 dengan F hitung 115.323 dibagi 53.657 dengan hasil F hitung 2,14925. Keputusan. Nah, yang dimaksud dari keputusan ini adalah keputusan yang diambil berdasarkan data penelitian terhadap hipotesis. Nah, berdasarkan data di atas dapat dinyatakan bahwa F itu kurang dari sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Lanjut, Tang. Nah, kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai F hitung sebesar 2,14925 dan F tabel pada derajat kebebasan 2 dan 9 dengan taraf signifikan 0,05 adalah sekitar 4,26. Karena nilai hitung karena nilai F hitung 2,14925 lebih kecil sama dengan dari nilai F tabel 4,26, maka H0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkat kriminalitas di tiga provinsi yang diuji, yaitu Metro Jaya, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Temuan ini dapat menjadi pertimbangan penting bagi pihak kepolisian dalam mengalokasikan sumber daya dan merencanakan strategi penanganan kriminalitas di ketiga wilayah tersebut. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas di ketiga tersebut dapat dianggap sama berdasarkan data yang dianalisis, namun penting untuk diingat bahwa hasil ini tergantung pada data yang digunakan dan metode analisis yang diterapkan. Penelitian lebih lanjut dengan data yang lebih luas dan variabel tambahan mungkin diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena kriminalitas di masing-masing daerah. Langsung ke saran, berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti rekomendasi untuk meningkatkan keamanan di ketiga wilayah berikut. Penambahan pengawasan dan patroli oleh aparat kepolisian. Meskipun secara statistik tidak terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat kejahatan, penelitian lanjutan dengan menambahkan variabel baru dan memperpanjang periode waktu diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas. Di samping itu, pemerintah daerah dianjurkan untuk lebih proaktif dalam program edukasi pencegahan kriminalitas untuk menurunkan tingkat kejahatan serta memfokuskan pengumpulan dan pengolahan data yang lebih mendetail dan sistematis agar menghasilkan analisis yang lebih akurat dan mendukung pengambilan kebijakan pengendalian. Sekian dari kelompok kami. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih kepada dosen Ibu Intan Rojana, MPD. Saya tutup presentasi kelompok kami sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.